wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Safrian. Konten kali ini mengenai pembelajaran, yaitu presentasi mengenai manajemen sumber daya manusia, yang materinya yaitu perekrutan karyawan. Kami dari kelompok 3 manajemen D Universitas Jayaputra. Langsung saja, ini anggota kelompok saya. Saja untuk yang pertama, yaitu apa sih definisi dari rekrutmen. Jadi definisi rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan jumlah orang dari dalam maupun dari luar untuk mengisi suatu posisi yang kosong di suatu perusahaan. Di situ akan mendapatkan hasil, di mana hasil itu akan diseleksi pada tahap selanjutnya, dan di mana akan ditetapkan mana yang cocok untuk mengisi posisi tersebut. Jadi pada intinya rekrutmen itu mencari, yang pertama mencari yaitu dengan cara kita memberikan iklan atau iklan lowongan kerja melalui Facebook maupun media sosial lainnya. Terus setelah mencari, kita akan menemukan calon karyawan yang akan mengirimkan lamarannya melalui online maupun langsung ke perusahaan. Setelah menemukan, kita akan mengajak, yaitu dimana mengajak untuk gabung ke perusahaan kita dengan cara mengikuti tahap-tahap yang ada di perusahaan itu. Setelah proses mengajak, kita akan masuk proses menetapkan, dimana di situ udah menemukan orang yang pas untuk mengisi kekosongan di posisi yang dibutuhkan perusahaan. Apa analis pekerjaan, yaitu suatu kegiatan dimana untuk mendapatkan gambaran dan unsur-unsur dari suatu jabatan. Pada intinya analisis kegiatan itu, analisis pekerjaan itu lebih ke apa sih yang dibutuhkan di jabatan tersebut, atau keahlian apa yang dibutuhkan dari jabatan tersebut. Setelah kita mengetahui itu, kita baru bisa menentukan persyaratan apa yang harus disiapkan oleh calon karyawan. Contoh semisal admin gudang. Apa sih yang dibutuhkan admin gudang? Yang pertama, mungkin bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan Microsoft Excel maupun Word. Seperti itu. Contoh lagi, untuk mencari kasir di Indomaret. Yang pertama, wanita atau pria. Terus yang kedua, berpenampilan menarik. Setelah itu berat badan profesional. Itu contohnya. Mungkin habis itu, setelah kita menemukan analis pekerjaan, kita bisa menentukan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi sub-sub bagian yang ada di perusahaan. Diambil contoh, ini sangat supervisor atau manajer first line ini sangat berpengaruh untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam satu bagian di perusahaan. Setelah supervisor atau first line ini mengetahui berapa karyawan yang dibutuhkan, itu baru kita meminta atau meeting dengan manajer di atasnya atau
middle manager. Setelah middle manager, mungkin dari manager, semisal dari manager operasional atau produksi akan ngomong ke HRD untuk mengenai berapa karyawan yang dibutuhkan di bagian produksi, begitu. Selanjutnya adalah sesi wawancara. Nah, biasanya yang akan diajukan oleh HRD atau pimpinan yang ada di perusahaan adalah yang pertama, jelaskan tentang diri Anda. Nah, dalam hal ini Anda perlu menjelaskan atau mempromosikan diri Anda sehingga perusahaan mempunyai keyakinan sehingga mereka dapat tepat untuk memilih Anda. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Jelaskan diri Anda dalam 3 hal. Itu yang saya alami saat saya sedang melamar pekerjaan di tempat saya yang sekarang ini. Lalu yang kedua adalah kenapa perusahaan sebaiknya merekrut Anda? Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan oleh HRD karena mereka perlu alasan kenapa perusahaan harus memilih Anda. Nah, dalam hal ini Anda harus memberikan alasan yang terbaik kenapa Anda adalah pilihan yang tepat untuk mereka. Nah, ini ditanyakan karena mereka ingin memastikan bahwa Anda memang sosok yang tepat untuk perusahaan di tempat mereka bekerja. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang lama? Atau kenapa sih Anda resign, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan ini bisa menjadi 2 alternatif. Anda bisa menjawabnya dengan mudah, tapi juga dapat dijawab dengan sangat sulit kalau kebetulan perusahaan Anda bangkrut atau belum tikar. Mungkin Anda bisa dengan mudah untuk menjawabnya ya. Tapi kalau semisal Anda dikeluarkan, dipecat, atau mengalami konflik di tempat kerja yang sebelumnya, pasti akan sangat sulit untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, lalu yang berikutnya adalah sebutkan kelebihan-kelebihan Anda. Nah, pertanyaan ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering ditanya oleh HRD atau pimpinan setempat terkait dengan kelebihan Anda. Karena itu, sesuai yang sudah saya sampaikan di awal tadi, carilah kelebihan-kelebihan Anda. Promosikan diri Anda sebaik mungkin yang terkait dengan pekerjaan atau job desk Anda sebelum Anda melamar pekerjaan dan sebelum memulai sesi wawancara. Nah, berikan jawaban di area antara saya ini rendah hati loh Pak, saya ini nggak sombong, seperti itu contohnya ya. Nah, berikan jawaban dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mampu meyakinkan perusahaan bahwa Anda adalah pilihan yang terbaik bagi mereka. Nah, selanjutnya yang kelima adalah ceritakan tentang kelemahan-kelemahan kalian. Ini juga menurut saya merupakan salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh HRD ya. Nah, tapi jangan khawatir, Anda tetap bisa mengatasi pertanyaan ini kok. Menurut saya, menurut pendapat pribadi kami, Anda cukup mendeskripsikan kekurangan yang berpengaruh terhadap diri Anda. Lalu ceritakan bagaimana Anda dapat menemukan solusi dan mengatasi kelemahan tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan pertanyaan terakhir biasanya. Apakah Anda punya pertanyaan untuk saya? Nah, ketika Anda sudah sampai ke pertanyaan ini, tandanya interview Anda akan segera berakhir karena pihak perusahaan sudah nggak punya lagi pertanyaan yang mereka ingin tanyakan ke Anda gitu. Nah, seharusnya jawaban yang baik adalah ya, saya punya pertanyaan untuk Bapak, gitu ya. Nah, jadi pastikan saat Anda diberi kesempatan untuk bertanya, berikan pertanyaan kepada mereka dan jangan pernah biarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Seperti contoh, saya ambil pertanyaan, seperti apa keseharian di perusahaan ini Pak? Tuh. Terus lalu Anda bisa bertanya,
gimana ya Pak, job desk saya nantinya apakah jelas atau bagaimana, berapa gaji yang saya peroleh, seperti itu. Lalu seperti apa budaya yang ada dalam perusahaan ini Pak, terus apa sih Pak tahap selanjutnya setelah sesi interview ini gitu. Anda juga dapat bertanya, bisa nggak sih Pak saya diberitahu atau diceritakan sedikit saja soal tim yang akan bekerja sama dengan saya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penutup. Nah, jangan pernah Anda merasa akan menjalin proses interogasi saat Anda mulai interview, karena hal tersebut akan mengganggu fokus Anda dan dapat mengganggu mental Anda. Nah, ujung-ujungnya Anda tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para pewawancara. Usahakan Anda berada dalam kondisi tenang, rileks, dan dianggap saja bertemu dengan teman lama, sehingga Anda dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan baik. Nah, selanjutnya, next, perekrutmen atau rekrutmen lewat internet. Nah, kemajuan teknologi ini membuat proses rekrutmen karyawan berubah drastis. Nah, yang semula caranya klasik sekarang dapat menjadi lebih modern. Jadi nggak perlu lagi datang langsung atau mengirim lamaran kerja lewat pos. Nah, banyak juga perusahaan yang kini mulai beralih ke metode online dengan menggunakan koneksi internet dan memanfaatkan email yang ada. Jadi, proses rekrutmen karyawan menjadi jauh lebih mudah dilakukan. Nggak hanya lewat email kok, bisa juga lewat media-media yang ada. Itu bisa juga Facebook, Twitter, internet, dan lain sebagainya. Nah, kalian pasti masih bingung ya, apa sih sebenarnya manfaat situs untuk rekrutmen? Nah, nih saya kasih tahu ya, banyak sekali perusahaan yang memasang informasi lowongan pekerjaan. Namun nggak sedikit juga yang lupa untuk meyakinkan para kandidat bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang paling tepat untuk mereka lamar. Jadi, untuk itu perusahaan perlu memperjelas visi, misi, nilai, budaya yang ada di perusahaan. Nggak harus dengan nulis daftar isi yang banyak, visi misi yang banyak, nggak perlu. Perusahaan juga bisa memperkuat citra diri melalui desain, terus melalui situs-situs, terus caranya mereka nulis lowongan pekerjaan dibuat semenarik mungkin, seperti itu misalnya. Lalu yang kedua adalah beri informasi yang lengkap. Bila lowongan pekerjaan yang dibuka belum mampu menjaring kandidat terbaik, perusahaan perlu melakukan cara klasik yang terbukti ampuh ketika merekrut karyawan. Salah satunya adalah dengan menulis lowongan posisi pekerjaan secara detail atau menulis job desk secara detail. Nah, dalam menulis lowongan pekerjaan ini, perusahaan juga harus mampu membuat para kandidat yang sesuai merasa bahwa posisi yang ditawarkan memang pas dengan mereka, seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah gunakan jaringan yang ada. Ini nih, salah satu kekuatan dalam bisnis yang tak lekang oleh waktu adalah jaringan atau networking. Hal itu juga berlaku dalam mencari karyawan yang ada. Perusahaan dapat memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh karyawan yang ada untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan bantuan jejaring sosial yang ada. Itu sudah saya sebutkan, bisa lewat Facebook, internet, Twitter, Facebook, link ID, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kira-kira
berapa sih biaya yang digunakan oleh para perusahaan jika mereka ingin memasang iklan di internet. Nah, tentunya juga nggak murah ya, bisa dibilang cukup besar. Namun bagaimana jadinya bila ternyata iklan lowongan kerja tersebut sepi peminat dan tidak ada yang mau melamar? Apakah perusahaan harus menggunakan jasa untuk mencari kandidat terbaik yang dibutuhkan, atau adakah cara lain yang lebih baik? Pasti di sini tentunya kalian berpikir atau bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, tentu saja ada sesuatu yang bisa perusahaan lakukan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan menyita banyak waktu. Dalam hal ini, biasanya perusahaan meminta bantuannya HRD untuk mencari contoh iklan lowongan kerja yang baik, yang menarik di internet untuk dijadikan sebagai referensi mereka dalam melakukan berbagai pencobaan. Seperti itu. Internal dan eksternal. Penentuan dasar perekrutan. Dasar perekrutan calon karyawan harus terlebih dahulu ditetapkan agar para pelamar yang memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dijabatnya. Dasar perekrutan harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menjabat jabatan tersebut. Penentuan sumber-sumber perekrutan. Setelah diketahui spesifikasi pekerjaan karyawan yang dibutuhkan, maka kita harus menentukan sumber-sumber perekrutan calon karyawan tersebut. Sumber-sumber perekrutan calon karyawan itu adalah sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Yang pertama, sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan tersebut. Jika masih ada karyawan yang jabatan tersebut diambil dari yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya jabatan Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya jabatan manajerial. Kebaikan rekrutmen internal. Yang pertama, meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan. Yang kedua, waktu perekrutan relatif singkat. Yang ketiga, kestabilan karyawan lumayan baik. Untuk kelemahan rekrutmen internal. Yang pertama, kewibawaan karyawan yang dipromosikan kurang. Yang kedua, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal. Karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong dilakukan perekrutan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu yang pertama, kantor penempatan tenaga kerja. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, referensi karyawan atau rekrutmen. Yang keempat, serikat buruh. Untuk kebaikan sumber eksternal, yang pertama, kewibawaan pejabat relatif baik. Yang kedua, kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Untuk kelemahan sistem sumber eksternal, yang pertama, biaya perekrutan relatif besar, dan yang kedua, waktu perekrutan relatif lama, dan yang ketiga, perilaku dan loyalitas belum diketahui. Perusahaan penyewaan karyawan. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia memiliki sistem pekerja baru, yaitu sistem pekerja outsourcing. Outsourcing belakangan ini menjadi populer, sangat meningkat. Kebijakan baru pemerintah mengenai outsourcing ini bagi perusahaan penyewaan karyawan.
Beberapa tahun belakangan ini Indonesia memiliki sistem pekerjaan baru, yaitu sistem pekerja outsourcing. Outsourcing belakangan ini menjadi populer, sangat meningkat. Kebijakan baru pemerintah mengenai tenaga kerja bagi penyewa jasa karyawan outsourcing tadi tentu banyak memiliki keuntungan. Karena hal tersebut perusahaan banyak memiliki keuntungan. Tidak perlu repot-repot mencari karyawan, tinggal pesan lalu tunggu hasil. Penyediaan outsourcing tersebut memang menguntungkan. Namun di balik keuntungan tadi masih ada beberapa kerugian. Contohnya, outsourcing salah satunya ialah adanya pemotongan gaji bagi si karyawan yang tidak mengikuti outsourcing. Perekrutan karyawan kampus atau bisa disebut magang. Hal rekrutmen kampus ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan orang yang tepat untuk memajukan perusahaannya melalui berbagai pemikiran yang dibutuhkan. Perusahaan perekrutan yang dilakukan juga tidaklah sembarangan. Faktor yang mendasari pencarian karyawan yaitu yang pertama, tersedianya pencari kerja yang melimpah dibandingkan dengan lapangan pekerjaan itu sendiri, membuat perusahaan lebih menetapkan standar yang tinggi. Yang kedua, dengan kredibilitas yang dimiliki sebuah perusahaan, tentulah akan sangat mudah sebuah perusahaan mencari lapangan pekerjaan yang diinginkan. Dan yang ketiga, kurangnya tenaga ahli yang dibutuhkan perusahaan untuk memajukan perusahaannya. Yang keempat, dengan lulusan memiliki kualitas yang bagus, maka akan sangat sayang rasanya apabila tenaga dan pikirannya tidak dijalankan ke arah pengembangan kualitas perusahaan. Untuk mengasah keahlian tidaklah butuh waktu lama. Dengan begitu perusahaan akan mendapatkan untung yang maksimal dalam bidang perekrutan karyawan yang ahli dalam bidang yang akan digelutinya. Proses tahapan rekrutmen kampus yaitu ada beberapa. Menurut saya ada 4. Yang pertama, pemilihan melalui pihak kampus. Biasanya pemilihan mahasiswa berprestasi yang akan menjadi rekrutmen kampus. Terus yang kedua, seleksi calon karyawan. Pihak kampus akan menyeleksi pihak mahasiswa yang direkomendasikan oleh pihak kampus. Tes yang dilakukan itu pun secara bertahap, mulai dari tes psikolog sampai tes wawancara. Dan yang ketiga, pemilihan kandidat. Setelah semua berjalan dengan lancar dan mendapatkan beberapa kandidat yang ditentukan telah berkompeten, ada baiknya pemilihan posisi menurut kemampuan yang terdapat dalam setiap mahasiswa. Dan yang keempat, negosiasi gaji. Biasanya mahasiswa yang telah diterima akan mendapatkan pilihan mengenai negosiasi gaji yang dibutuhkan. Negosiasi ini terletak pada gaji yang akan diterima sesuai dengan jabatan yang diposisikan atau yang dipegang. Keefektifan metode perekrutan. Untuk metode perekrutan sendiri ada 4 macam. Yang pertama yakni rekrutmen. Metode ini dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan internet. Untuk metode ini tidak memakan banyak waktu dan biaya karena semua sudah masuk dalam sistem online. Untuk yang kedua yakni metode rekrutmen job fair. Metode ini mendatangkan banyak pelamar dari berbagai daerah untuk kemudian diseleksi. Dan metode ini cukup memakan banyak waktu dan biaya karena langsung menginterview orang di tempatnya. Untuk metode yang ketiga yakni walk-in interview. Kegiatan perekrutan dengan sejumlah pelamar mendatangi langsung bagian rekrutmen untuk mencari kerja.
Metode rekrutmen bagi interview memakan tenaga dan waktu dikarenakan pelamar yang datang satu persatu ke perusahaan dan sulit untuk menanganinya. Untuk metode perekrutmen yang keempat, yakni melalui iklan. Ada 2 jenis iklan dalam metode ini, yakni one ads, yakni dengan cara menguraikan pekerjaan dan keuntungan, mengidentifikasi perusahaan dan memberitahukan bagaimana cara melamar. Dan yang kedua adalah meminta pelamar yang berminat untuk mengirimkan ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos atau email pada perusahaan surat kabar. Untuk metode perekrutan yang paling efektif adalah metode e-recruitment karena kelebihan dan keuntungan yang ditawarkan cukup luas. Menurut penelitian Perry and Towson tahun 2008 juga menyatakan bahwa metode perekrutan e-recruitment efektif dari segi kemudahan penggunaan bagi calon, jangkauan pasar, tenaga kerja, dan kemudahan penggunaan bagi organisasi perusahaan. Untuk penelitian yang kedua, yakni dari Galanaki tahun 2002 juga menyatakan bahwa metode perekrutan e-recruitment efektif dari segi jangkauan pasar tenaga kerja. Galanaki juga melakukan survei dari 90 organisasi dan penelitian ini menemukan hasil yang hampir sama mengenai alasan perusahaan menerapkan metode e-recruitment yang memberikan keuntungan dan kelebihan dalam hal rekrutmen. Untuk materi yang kita bahas kedua yakni mengenai pratinjau pekerjaan realistis. Pratinjau pekerjaan realistis atau RJP adalah alat yang digunakan perusahaan dan organisasi sebagai cara untuk mengkomunikasikan karakteristik pekerjaan yang baik dan buruk selama proses perekrutan karyawan baru, atau sebagai alat untuk membangun kembali kekhususan pekerjaan bagi karyawan yang ada. Pratinjau pekerjaan yang realistis harus memberikan individu dengan deskripsi yang lengkap, yang merinci kewajiban apa yang dapat dilakukan individu saat bekerja untuk perusahaan tertentu. Deskripsi dapat mencakup terapi. Untuk materi yang kita bahas selanjutnya yakni siapa yang merekrut dan bagaimana perekrutan dalam sebuah perusahaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam dunia HRD atau Human Resource Department, para manajer HRD melakukan perekrutan karyawan, mengatur hubungan antara karyawan dengan perusahaan agar berjalan dengan baik. Seorang manajer HRD yang baik harus terus menemukan cara untuk mengerjakan tugasnya sekaligus menjadi pemimpin yang bijaksana, mulai dari proses perekrutan, menyusun peraturan perusahaan hingga memenuhi hak-hak setiap karyawan. Untuk proses perekrutan yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi di perusahaan. Untuk yang kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Ketiga, mempublikasikan lowongan kerja. 4, meninjau lamaran yang masuk. 5, mewawancarai kandidat yang berkualitas. 6, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar. 6, memilih orang yang berkualitas. Ketujuh, memberikan informasi kepada kandidat yang berhasil. Ke-8, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Dan yang terakhir yakni menyambut karyawan baru. Untuk materi yang saya bahas selanjutnya yakni bujukan organisasi dalam rekrutmen. Bujukan organisasi ialah semua fitur dan manfaat positif yang ditawarkan organisasi atau perusahaan untuk menarik pelamar kerja. 3 dari bujukan organisasi yang lebih penting adalah sistem kompensasi organisasi, peluang karir, dan reputasi organisasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.